Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Untuk pertemuan pelajaran akidah, yaitu yang akan kita bahas adalah sikap riya. Pengertian kata riya berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a, yang artinya menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan pengertian istilahnya, riya adalah mengatur perilaku kita agar dapat dilihat orang lain, dan tujuan akhirnya agar orang lain itu akan menyimpulkan bahwa kita itu orang yang baik, orang yang soleh, dan seterusnya. Sedangkan hal yang berhubungan dengan riya, yaitu tentang hati. Melakukan sesuatu, apapun juga bentuknya, itu tergantung hati, atau bisa disebut dengan niat. Seseorang yang sholat, namun di dalam hatinya agar sholatnya dilihat oleh orang lain dan dianggap orang yang sholat tersebut adalah orang yang alim, orang yang soleh, itu adalah riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa." Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka agar tujuan amal perbuatan kita baik, maka kita niatkan segala sesuatunya dengan niat yang baik pula, terutama niat dalam hal ibadah. Jika niat ibadah kita dengan tujuan memperlihatkan atau berbuat riya, maka kita tidak akan mendapat pahala. Maka sebaiknya amal ibadah kita sembahkan, kita niatkan hanya untuk Allah. Maka Allah memperingatkan kita dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Riya bisa muncul sebelum orang melakukan sesuatu. Riya
pada zaman sekarang bisa disebut dengan pencitraan agar citranya lebih baik di mata orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, riya dibagi menjadi 5 kategori. 1. Riya dalam masalah agama. 2. Riya dalam penampilan tubuh dan pakaian. 3. Riya dalam perkataan. 4. Riya dalam perbuatan. 5. Riya dalam persahabatan. Orang yang melakukan riya termasuk melakukan dosa besar, karena bahasa sekarang itu adalah ngeprank. Nah, wujudnya sholat, tetapi niat di dalam hatinya adalah supaya mendapat perhatian dari orang, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menghadap Allah atau dalam keadaan sholat. Riya itu dosa besar, tetapi dia termasuk syirik kecil atau disebut syirik asghar. Karena termasuk perbuatan syirik, maka dia memiliki dosa besar. Untuk itu, marilah kita niatkan dalam hidup kita dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara mengobati penyakit riya. Di antaranya, 1. Memahami dan mengetahui keagungan Allah yang memiliki Asmaul Husna yang sempurna. 2. Melakukan ibadah dengan niat hanya untuk Allah semata. 3. Mengenal apa yang telah Allah persiapkan untuk akhir kehidupan, yaitu mengumpulkan pahala dan tidak berbuat dosa. 4. Memperbanyak berdoa dan merasa takut dari perbuatan riya. 5. Memperbanyak amal sholih. Dari 5 hal tersebut, maka zikir yang perlu kita ucapkan agar tidak berbuat riya atau kalimat yang terbaik untuk agar supaya kita tidak berbuat riya, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala hal, terutama pada ibadah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari niat sebelumnya, mau sholat, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga apa yang kita lakukan itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau kata basmalah, semuanya atas nama Allah, bukan atas nama siapapun. Contoh, kita puasa, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya puasa
dengan atau atas nama Allah, bukan karena orang lain. Itu saran saya agar kita terhindar dari ria atau pamer atau pencitraan. Selanjutnya yaitu soal. Tulislah soal dan jawabannya. 1. Perhatikan soal pertama. Ria berasal dari bahasa Arab yaitu ro'a. Artinya titik-titik. Soal kedua. Ria menurut arti istilah yaitu titik-titik. Soal ketiga. Segala perbuatan manusia didasarkan oleh titik-titik. Soal keempat. Tulislah 3 hal. Tulislah 3 hal tentang kategori ria menurut Imam Al-Ghazali. Soal kelima. Tulislah hadis beserta isinya tentang niat. Demikian untuk pelajaran akidah dengan bab sikap ria ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah semata. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.